bertemu kembali bersama saya di dalam YouTube channel Jovi. Hari ini perkongsian yang Jovi mau buat adalah mau berkongsi tentang isi buku ini yang bagi Jovi sangat menarik. Ini dia buku dia, Tuhan Memujimu Dengan Cinta. Bertengah muka depan dia pun sangat menarik dan 153 muka surat. Isinya seperti begini. Kalau buka saja begini sangat menarik. Dimana di sini dia akan buat sebuah ayat yang ringkas, tetapi banyak maksud tersirat dan penjelasannya dia buat di sini bagian sini. Jadi mau kongsi salah satu isi dalam buku ini yang sangat menarik. Mengeluh itu tidak salah, tetapi mengeluh itu adalah penyakit. Oke, tipulah kalau kita dalam sehari-hari itu kita tidak pernah mengeluh. Pasti kita akan mengeluh, apalagi time-time PJP kita selalu di rumah, pikiran pun tidak up and down. Jovi mau baca, dia punya ayat di sini. Mengeluh itu tidak salah karena itu adalah sifat semula jadi manusia. Tetapi jangan terlalu mudah untuk mengeluh. Mengeluh akan mempengaruhi kehidupanmu. Mengeluh menjadikan kamu berpikiran negatif. Mengeluh menjauhkan dirimu daripada rekan-rekan dan keluarga. Mengeluh menjadikan dirimu kelihatan buruk pada pandangan orang lain. Tidak ada orang yang senang melihat orang yang berterusan mengeluh. Berhentilah mengeluh. Lebih baik kita buat sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan mungkin kita buat sesuatu untuk orang lain. Macam contohnya sekarang Jovi sangat santai, so Jovi membuat keputusan untuk buat lebih banyak update konten dalam YouTube channel, sebab inilah peluang yang kita boleh guna untuk buat sesuatu yang berguna. Dan satu lagi, Jovi selalu buat puisi dan selalu blogging dalam blog. Usah menyakiti dirimu sendiri. Bagi Jovi, menyakiti diri kita tuh sama seperti kita tidak pernah buang masa lalu kita, mengobati hati kita, dan tidak pernah memaafkan diri kita. Itu sama seperti kita tidak pernah merasa bersyukur dengan diri kita apa adanya, menyalahkan diri kita sendiri, pengisian dia. Ada kalanya apabila kita ditimpa kesedihan ataupun musibah, kita sering menyalahkan diri sendiri, terkurung dalam penyesalan sehingga tidak mau menjalani kehidupan seperti biasa. Tiada manusia yang sempurna. Tidak ada juga manusia yang dilahirkan dan membawa nasib malang. Ada hikmah dan pelajaran yang dapat diambil di sebalik segala masalah yang dihadapi. Beri ruang dan maafkan diri sendiri untuk terus maju ke hadapan. Usah berterusan menyalahkan dan menyakiti dirimu sendiri. Apapun kehidupan yang kita lalui, mesti ada satu message yang apapun kehidupan yang kita lalui pasti akan ada sesuatu isi di akhir pada waktu itu. Selalu kita mau menyakiti hati kita sendiri sebab kita tidak mampu buat yang terbaik di hadapan orang-orang yang selama ini mempercayai kebolehan kita dalam melakukan sesuatu. Terkadang kita menyalahkan diri kita sendiri sebab kita tidak mampu buat sehabis baik. Kita seolah-olah menyakiti hati kita itu sama seperti kita tidak bersyukur dengan anugerah yang ada seadanya. Kesimpulannya, bagi ruang pada hati kita sendiri untuk memaafkan diri sendiri dan belajar daripada kesilapan. Belajar untuk membaik pulihkan perasaan kita yang kadang merasa tidak bersyukur, seperti Tuhan tidak pernah peduli dengan kita, padahal itu semua dari pikiran kita sendiri. Kalau kita berterusan berpikir bahwa kehidupan itu susah, maka itulah yang kau akan hadapi seterusnya. Dan yang terakhir Jovi mau kongsi adalah dalam muka surat 44. Doakanlah orang yang menyakitimu. Sekiranya kau disakiti oleh orang lain, kau boleh saja untuk membalas ataupun mendoakan sesuatu yang buruk untuknya.
Namun pada ketika kau berpikiran begitu, sebenarnya kesabaran dan kebesaran hatimu sedang diuji. Jika kau memaafkan orang yang menyakitimu, artinya kau memiliki jiwa yang besar dan tidak dipenuhi rasa dendam. Jika kau memaafkan orang yang menzalimimu, akan dibukakan pintu doa yang lebih luas untukmu. Berdoalah yang baik-baik demi kebaikan dirimu. Berdoalah pula untuk orang yang pernah menyakitimu dan menzalimimu. Bagi Jovi, semakin kita merasa orang itu jahat, semakin kita membawa luka dan dendam itu, sehingga hati kita tidak pernah menerima orang. Semakin kita mendoakan orang yang menyakiti hati kita, itu sama seperti kita coba membuang dendam dalam hati kita. Kita akan lebih terbuka untuk menerima orang lebih baik, dan hati kita lebih terbuka untuk menerima orang seadanya. Ketika kita melihat orang itu sebagai orang yang sangat kamu benci, sama seperti kamu menyimpan kejahatan dalam hati kamu sendiri. So, sekian ini sejalan pengungsian Jovi melalui isi dalam buku ini. Kesimpulannya memang sangat berguna untuk kita dan sangat esensial untuk dibaca setiap hari, supaya kita senantiasa ingat bahwa apapun yang kita lalui dalam kehidupan itu, sebenarnya kita sedang diuji untuk menjadi orang lebih baik. So, terima kasih karena sudah menonton YouTube channel Jovi. Semoga ini memberi manfaat kepada kamu semua untuk lebih rajin membaca buku. Thank you. Bye.